Yunca Elder, apa yang kalian lakukan? Qin Yichen hanya bertanya setelah sebuah restoran terpencil diperiksa oleh Yun. Biarkan teman kecil Qin tertawa. Mendengar pertanyaan Qin Yichen, Yunca tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Berkata, ini adalah kota gurun. Ini adalah 3 terkenal kami dimanapun wilayahnya. Mendengar ini, Qin Yichen juga sedikit mengangguk. 3 terlepas dari wilayahnya. Itu sebenarnya mengacu pada area seperti domain 10.000 iblis. Tetapi karena manajemen pembangkit tenaga listrik teratas di domain 10.000 iblis, itu juga sangat teratur. Dan seperti kota gurun ini, biarkan Yunca sengaja dipisahkan dari tim. Tidak sulit untuk melihat dari ketakutannya. Di sini mungkin sangat kacau. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah apa yang mereka katakan adalah ras puncak. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di kota gurun begitu mendominasi, seharusnya tidak berani menyerang tim balap pik secara terbuka. Yah, teman kecil Qin tidak tahu. Karena ajaran nenek moyang saya, suku saya selalu rendah hati dalam hal awam. Sebaliknya, itu membuat banyak xiao-xiao merasa bahwa kami sedang diintimidasi. Jika ini adalah kasus pengangkutan persediaan penatua tamu, jika identitas kita, mungkin masalahnya akan sedikit lebih kecil. Tetapi jika diketahui bahwa itu adalah persediaan penatua tamu keluarga Yunling kita ke keluarga Kekaisaran Kabut Air. Yunca tersenyum pahit dan mendesah pelan. Setelah mendengar ini, wajah Qin Yichen juga tidak berdaya. Pembangkit tenaga listrik semacam ini pasti ganas dimanapun itu, dan Yunling bertindak terlalu rendah. Jika Anda tahu bahwa tim tersebut adalah Yunling yang mengangkut pasokan penatua tamu ke keluarga Kekaisaran Kabut Air, saya khawatir itu akan menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Yunca sangat waspada. Saya khawatir dia juga berhati-hati. Tapi adik Qin diyakinkan bahwa kita bisa berangkat di malam hari. Selama kita berjalan sejauh 1000 mil, kita bisa memasuki arai transmisi terakhir. Melihat wajah aneh Qin Yichen, kata Yunca sedikit canggung. Perlombaan puncak bermartabat, yang sangat rendah dalam 3 ini dimanapun itu, dapat dilihat betapa rendahnya keluarga Yunling mereka di luar. Meskipun hanya sedikit orang yang berani menyerang klan Yunling mereka, di luar mereka hanyalah sepotong lemak yang ingin dilihat semua orang dan ingin digigit. Karena pembangkit tenaga listrik di daerah ini tahu bahwa meskipun mereka membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga Yunling, ras mereka tidak akan membalas dendam. Oleh karena itu, mereka tidak takut hanya melawan keluarga Yunling. Memikirkan hal ini, Qin Yichen akhirnya mengerti mengapa, selama pemberontakan Yun Quan, sebagian besar klan Yunling memilih untuk berdiri di sisinya. Karena mereka benar-benar ingin bernafas. Ini bukan cara untuk pergi dengan cara ini. Toleransi buta Anda hanya akan membuat provokatif itu semakin malu. Lei Yunyu mengerutkan kening, mendesah pelan. Mereka benar-benar berbeda dari monster petir dan Yunling. Dalam keluarga monster petir, apapun yang terjadi, tidak peduli seberapa besar anggota klan masuk ke dalam keranjang, selama keluarga monster petir dapat menanganinya, tidak akan pernah ada langkah mundur sedikit pun, apalagi tidak ada kesabaran. Di antara wilayah keluarga Kekaisaran Jahat Besar, ada beberapa orang yang bahkan berani menyerang keluarga Kekaisaran Jahat Besar terlepas dari wilayahnya. Tetapi mereka benar-benar takut untuk bertindak melawan keluarga monster petir. Karena area yang dihancurkan oleh keluarga monster guntur, saya tidak tahu berapa banyak. Setelah keluarga monster guntur diprovokasi, balas dendam mereka bukan hanya sejumlah pembangkit tenaga listrik, tetapi area itu. Oleh karena itu, di sekitar 3 wilayah keluarga kerajaan Kekaisaran Besar, sering terlihat bahwa 3 wilayah tersebut terlepas dari kekuatan terkuat di wilayah itu secara pribadi mengawal tim keluarga monster petir. Karena mereka khawatir, apa yang tidak membuka mata untuk memprovokasi roh jahat suku iblis petir, sehingga mereka tidak mengalami delusi. Yah, Lei Elder, klanku tidak sekuat para bangsawan, dan sebagian besar xiao-xiao yang menembak kita diarahkan secara diam-diam. Yun Chao menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Tidak heran, mendengar ini, Qin Yichen dua saling memandang sebelum mereka mengangguk. Ingin datang. Mereka yang diam-diam menginstruksikan xiao-xiao untuk memprovokasi keluarga Yunling pasti beberapa ras puncak, dan keluarga Yunling juga mengetahuinya. Jadi itu sangat tidak penting. Dengan kekuatan ras puncak, klan Yunling mereka ingin berurusan dengan beberapa jajanan malam, yang hampir merupakan masalah penangkapan. Nyatanya hal yang paling sulit adalah bersabar. Di bawah obrolan seperti itu, sisa cahaya matahari juga berangsur-angsur menghilang, dan malam berangsur-angsur menutupi langit dan bumi ini. Saat malam tiba, sebuah konvoi diam-diam berjalan keluar dari gerbang samping di kota gurun, dan kemudian menghilang ke dalam malam dengan sangat cepat. Tim besar, bos, ini masalah besar. Dengan kepergian tim, beberapa siluet tiba-tiba muncul di tembok kota. Melihat armada yang menghilang di malam hari, siluet kecil berbisik kepada orang di sampingnya. Tikus, jangan berpikir membabi buta. Tidakkah kamu melihat bahwa 40-50 orang semuanya adalah pembangkit tenaga suci? Bahkan jika itu masalah besar, bisakah kita memakannya? Namun, pada saat nadanya hampir tidak turun, ada keberatan langsung. Di antara pasukan kecil mereka,
Meskipun mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat bijak, mereka mungkin sulit untuk makan di hadapan tim seperti itu. Hehe, kita tidak bisa makan, bukan berarti yang lain tidak bisa. Pembangkit tenaga kurus mencibir, yang disebut Ratming, berkata, orang-orang ini menyelinap, jika mereka tidak bertemu dengan kita, saya khawatir mereka benar-benar membiarkan mereka pergi. Itu aneh. Mengapa tim yang begitu kuat begitu berhati-hati? Mendengar ini, orang lain berkata dengan bingung. Meskipun kota gurun kacau, yang putus asa di sini bukanlah orang bodoh. Secara alami, mereka tahu mana yang bisa mereka mulai dan mana yang tidak mampu mereka sakiti. Tim seperti ini dengan puluhan pengawal pembangkit tenaga suci, bahkan jika mereka adalah kekuatan terbesar di sini, tidak berani menembak mereka dengan mudah. Di antara mereka, pasti ada keanehan, atau mereka pasti membawa harta karun yang luar biasa. Beritahu Heihara segera, mereka pasti akan tertarik dengan tim ini. Hehe, sekalian saja kita informasikan ke beberapa kakak lagi. Mungkin kita kalau waktunya masih bisa mancing ke air susah, pilih yang murah. Itu masuk akal, jadi lakukanlah. Pisahkan untuk memberitahu. Cepat, tapi jangan biarkan domba gendut ini lari. Setelah membisikkan diskusi, beberapa pembangkit tenaga dari tim kecil ini mencapai konsensus. Segera, tubuh mereka tersapu dari tembok kota dan digeledah ke beberapa arah berbeda,